zaman sekarang tuh ya, kalau memang kita aktif banget ya main sosial media kan. Iya banget dong. Iya dong. Lu pasti bangun tidur yang lu lihat langsung HP. Langsung. Oh nggak doa Gadget. dulu, nggak doa dulu pagi-pagi Aku bersyukur. biasanya meditasi dulu. Tapi bener. Iya meditasi Iya. sekarang. Iya. Sebelum Tapi- tidur, pagi bangun meditasi afirmasi. Udah Itu ngaruh Aku banget. juga, Ya kan, aku bangun tidur tuh meditasi sambil lihat handphone. Oh iya. baca-baca ya ampun, nggak ya. fokus dong, nggak Gak fokus fokus jadinya. ya, salah ya, Oh. salah ya. Iya makanya hati-hati, nggak maksudnya kan ya direm-rem cara lo berpikir ketika lo lihat sosial media orang. Bener. Karena belum tentu gambar apa yang lo lihat sesuai Sesuai. dengan cerita yang ada di pikiran lo. Betul Iya nggak sih? banget. Betul. Atau lo spekulasi aja? Enggak, zaman sekarang gue tuh udah anti flexing. Gue tuh sekarang lebih mendukung gaya hidup yang private, Kak. Ih belum tentu siapa tahu flexing-flexingnya mereka itu karena ada pesan brand. Iya benar, ada juga banyak kayak kerjaan gitu. kan ya. Bisa jadi. Kenapa lu kayak begitu? Ya kalau lo ngomongin pesan brand ya udah semua jadi sah, ya udah selesai di sini dong. Diskusi kita selesai di sini dong, Mami. Ada Dewi. Iya. Tangku Dewi. Ini Selamat pertama kali ya datang. aku ya, di spill pertama dari- kali. Padahal Kamu ini- tahu nggak Dewi ini yang mana? Dewi adalah Dewi. Istrinya, mantan istrinya. Mantan. Andrew Andika, Ini selamat apa? datang di Cheers. Spill the Kalian tahu dong Luna Maya? Tahu dong. Luna Maya ulang tahun bikinnya ya ketika dia lagi main Pedal. Oh Aduh, iya. maaf ya, aku nggak tahu loh waktu Luna bikin ulang tahun acara pedal itu. Soalnya teman-teman yang diundang nggak ada yang mau diwawancara di sosial media. Gimana iya? kita tahu? Private ya berarti ya? Iya. Kenapa nggak mau? Private. Tapi kan biasanya kalau event gitu harusnya terbuka dong. Ini kenapa private ya? Ya private tadi juga banyak netizen yang memperkirakan kayaknya sebenarnya sambil pengumuman hamil. Gender reveal. Kayaknya ya. Wow, kalau emang benar- Diduga-duga sama netizen itu. Kamu pasti bisa melihat begitu gara-gara komentar yang muncul ya pada saat postingan berita padel itu muncul. Coba. Nih, Syahras bilang, Luna hamil tapi dirahasiakan. Semoga lancar Mbak Mun sampai melahirkan. Dugaan pertama. Ini dugaan kedua kocak banget. Kenapa pesta padelnya di private? Dugaan kedua, Sita. Ini private ya guys, nggak boleh dibocorin. Kalau dibocorin nanti takutnya yang sebelah ikut-ikutan juga. Pengalaman dari sebelumnya selalu ikut-ikutan yang sebelah. Sebelah siapa sih? Oh, Tetangganya. ibu gue. Yang mana? Oh temennya kakak. Coba deh, tebak-tebak ya. Jambul badai Kartulistiwa. Nah. Oh iya. Emang selalu karena ikut-ikutan enggak, ya? karena Bo? sebenarnya Katanya. memang karena sebenarnya netizen tuh senang banget ya menjahit, Iya. jelujur menjelujur, apa-apa dibilang Oh kalau aku mereka tahu tuh yang contohnya ikut-ikutan yang kemarin lagi wedding terus tiba-tiba ada yang red carpet gitu ya. Itu dia. Aku kan sebagai netizen ya di sini ya. Iya sih, Iya. kayak deketan ya. Iya, memang makanya itu dugaan netizen begitu. ya tapi kan padahal momen itu kan bisa jadi kan ya mereka nggak saling tahu cuma sama. Iya. Mungkin kebetulan. Kebetulan. Dugaan ketiga kenapa padelnya Luna kemarin dibikin private adalah apakah iya karena Luna menghormati nih kondisi rakyat Indonesia yang sedang tidak baik-baik aja. Benar, Nggak itu kondusif. terjadi. Kondisi lagi nggak kondusif, jadi kayaknya mau pamer, mau ngasih lihat dia pesta sama teman-teman selebritinya, nggak dulu Nggak enak, deh, benar-benar. di private dulu deh, gitu. benar. Tapi gue setuju dan gue berharap dan gue merasa kayaknya Luna kenapa bikin acara ulang tahunnya itu di private, karena dia menghargai kondisi Betul, sekarang yang kondisi lagi sekarang. Karena nggak enak sekarang mau flexing apa-apa Iya. ya. Rakyat lagi susah semua kan. Sekarang gini deh, kita berkaca pada masing-masing nih ya, selebriti-selebriti kita dan juga yang main sosial media. Sita, Dewi, Chico Jericho. Gue, mirip Chico Jericho. Gue Reza. Apakah kalian agak ngerem dan jaga-jaga untuk, aduh jangan terlalu flexing Benar, deh benar, zaman benar. sekarang. Coba, Sita. Kalau Sita mah nggak pernah flexing. Iya, maksudnya nggak pernah flexing sih, cuman kayak yang aku flexing ini emang karena aku beneran punya, ngerti nggak? If I have something, ya aku nggak bilang kayak, oh I have this, enggak, Nggak paling kayak, gitu nggak caranya. gitu, paling emang Ya udah kayak, pakai aja. Iya, cuma pakai aja. Kalau flexing itu kan emang
emang tertata banget kayak contoh mau foto ini aja harus ada jam, Unboxing. itu bakal kelihatan banget. Cuman kayak for me I never do flexing sih. Oke. Karena aku nggak suka kali ya, I just don't like Yeah, it. it's just not you gitu It's just ya. not me. Oke. Dewi, Tapi kamu flexing anak kamu ulang tahun yang di pantai itu di Bali? Ini kan kita berbicara flexing tentang keadaan Indonesia yang lagi nggak stabil ya. Jujur kalau aku pribadi karena aku juga sebagai influencer, aku agak-agak nggak enak karena waktu pas kejadian itu aku lagi di Korea ini lucu juga, nih. lagi di Korea dan lagi kerjasama sama beauty kecantikan yang aku harus posting Iya. gitu kan tentang servisnya dan lain-lain. Iya. Nah itu aku memang agak menghold, nggak pada saat itu aja saat hari H untuk posting-posting jadi aku Iya, late di-hold post dulu, gitu ya. karena aku menghargai kayak nggak semua orang ngerti itu kerjaan kan jangan mereka berpikir gue di Korea holiday apa segala Iya, macam iya. sementara aku juga kerja di sana gitu itu Oke. aku agak hold karena aku memposisikan diri aku sebagai orang-orang yang mau makan aja susah gitu Dia loh. maksudnya mau ngasih tahu sama kalian semuanya ada yang baru dari tubuhnya dia. Oh. Iya, Baru pulang, iya. baru seminggu di Iya. Jakarta. Menyala nggak? Aku suka, oh iya. Iya, gue juga gini. Menyala apanya bajunya? Kimchinya baru. Ini flexing nggak? Zaman sekarang bukan apa-apa. Kita tuh harus ikuti apa Ahmad Dhani punya nasehat. Jangan flexing deh, kondisi lagi nggak asik ya. Gitu. Ahmad Dhani aja ngaku kalau dia nggak pernah flexing loh, Ren. Oh, iya, coba mana masa spill. Coba kita. Jadi yang menjadi heboh tuh adalah statement dari Mas Ahmad Dhani itu tuh kan dia bilang bahwa enggak, gue tuh bukan orang yang Flexing. suka flexing, which is sebenarnya kita juga percaya ya. Cuma yang bikin bingung, jadi netizen tuh buat cocok logian gitu apa yang pernah dia katakan karena sempat ketika anaknya ya buah hatinya yang pertama tuh Al menikah kan beliau sempat mengutarakan bahwa jumlah nominal rupiahnya tuh Yang sampai dihabiskan. 24 miliar untuk membuat. Kenapa lo keselak gue ngomong 24 miliar? Iya. Hah? Ngebayangin 1 miliar aja gue Iya. mimpinya mesti sebulan, 20. apalagi 24 miliar. Betul, nah netizen tuh pada bilang, lah lu kok bilang lo nggak flexing, tapi lo sempat mengutarakan bahwa itu 24 miliar Menurut gitu. aku itu nggak flexing. Itu nggak flexing? Enggak, karena emang dia punya. Oke, kita spill dulu, baru kita bahas bersama-sama ya. Kalau aku mungkin lebih kepada ini ya, kriteria pembahasan mengenai flexing yang juga menarik untuk dibahas adalah tujuan lo melakukan itu apa? Kalau gue ya, ya kayak betul. tadi contohnya gitu ya. Ahmad Dhani ketika dia menceritakan pernikahan anaknya biayanya segini gitu. Aku bisa lihat tujuannya dia, makanya Sita bilang itu tidak flexing. Tujuannya dia itu kelihatan sebagai orang tua yang bangga bahwa dia bisa memestakan permata hatinya. Dia mau ngasih lihat nih, gue nih sebagai orang tua bangga loh anak gue kawin. Anak pertama laki-laki gue kawin. Itu kebanggaan orang tua, Betul, iya nggak sih? iya, betul. Crown jewelnya dia sebagai orang tua. Menurut aku itu juga nggak flexing. Kalau misalnya yang flexing itu yang kayak apa? Yang emang sengaja pengen ngasih lihat gue punya, lo enggak kan? Iya, iya. Apa lo? Iya. Nah itu yang salah. Yang gue tuh paling nggak habis pikir kalau gitu ya, yang flexing masuk ke dalam kategori flexing, dokter, pengusaha. Iya, Nah, iya, itu. iya. Gue tuh Kayak baru- ada yang bisa diterima, ada yang enggak. Contohnya tuh yang baru disindir, dokter harusnya kan membantu pasien atau masyarakat. Tapi ini kok malah flexing rumah mewah. Itu Iya. kan malah kayak jadi tanda tanya. Iya, gitu. tanda tanya banget, mempertanyakan tujuannya apa? Gini. Kalau gue ya, pengusaha ya udahlah karena lu pengusaha, lu usaha sendiri Iya, untuk mencapai ke bener. sana. Tapi kalau profesi udah dokter atau juga profesi wakil rakyat. Yang memang jadi perwakilan buat rakyat gitu kan. Oke, sebelum kita bahas lagi, ini semakin memanas, kita akan spill dulu apa yang dibilang sama Deddy Corbuzier yang menyindir beberapa profesi yang dianggap nggak layak untuk flex. Iya. Apa yang diungkapkan sama Mas Deddy Corbuzier sih sebenarnya gue setuju banget Iya, sama ya. aku juga. Karena dia juga membandingkan sama dokter pribadinya, dokter Gunawan ketika itu yang menolong nyawanya Mas Deddy yang hampir lewat loh sebenarnya ketika COVID. Really? Yes. Dan dokter Gunawan itu benar-benar bukan professionally tapi manusiawinya dia benar-benar menolong. Jadi bukan karena pundi-pundinya berapa, Iya, tapi yang that's- penting iya. pasiennya tuh hidup. Jangan sampai lewat gara-gara COVID. Nah makanya dokter Gunawan tuh malah membantu tapi dia tidak flexing Dan gitu loh. nggak butuh Malah dikasih exposure sesuatu juga. sama Deddy Corbuzier ketika
pada akhirnya dia bisa melanjutkan hidup. Dan Jadi kalau poin- dokter tuh jangan flexing Iya. dong Iya. gitu. Dan poinnya adalah gini loh, questionable ketika dokter flexingnya harta kekayaan gitu. Tapi kalau dokter flexingnya ilmu pengetahuan yang dia punya, Ya, itu services best. yang dia miliki, Betul. Itu best. orang yang dia bantu untuk ngasih tahu Iya. bahwa ini loh yang bisa gua kerjain dengan Iya. ilmu Atau yang gua kayak punya. case aku habis surgery kan, mungkin flexingnya before after kerjaannya itu boleh dong. Iya biar boleh. kan, ya. Tapi juga ada ya semacam flexing gitu, malah dapat dukungan dan didoakan pula. Flexing yang gimana tuh? Didoain pula sama mereka. Tuh, nih. Apa? Ya, kita lihat ya, kita spill. Nah, gimana pendapat kalian? Ini sebetulnya kategorinya flexing atau tidak, gitu kan? Iya. Nah, coba mari kita bahas. Kalau gue kontennya itu kan sebetulnya di TikTok tuh kita banyak melihat ya. Iya. Konten-konten kreator yang tadinya zero to hero. Mereka dari hidup susah, mereka membangun kekayaan kerja keras sehingga akhirnya punya duit. Punya uang terus akhirnya dia ngebangun rumah orang tuanya di desa. Dia beli rumah sendiri di ibu kota. So true. Terus dia kasih lihat dari beli tanah, Ya. dia bikin rumah gitu. Betul. Apakah itu flexing? Flexing. Apakah itu tidak apa-apa? Karena dia membeberkan kerja kerasnya. Menurut gue sehingga buat kita sebagai penonton, oke, gue bisa menghargai lu flexing. Karena gue tahu waktu lu susah, lu juga cerita jujurnya. Iya. Betul. Iya apa Gua nggak? setuju. Ya setuju banget. Lu berasa nggak kehidupan lo tuh bersama dengan mantan suami lo, dengan konten-konten itu tuh banyak pundi-pundi yang masuk? Banget, justru kita banget. Justru Tapi kok kita cerai? mengurangi syuting, kita lebih banyak aktif di konten family yang which is itu bisa dikerjakan dari rumah sama anak, kayak nggak kerja, effortless, tapi mendatangkan pundi-pundi brand-brand, campaign, BA itu dari konten sejujurnya. Dan ada saat momen-momen kita bener-bener lagi berantem, tapi karena kita nganggapnya itu udah jadi kerjaan dan profesionalisme, kita bener-bener Sok kayak mesra. syuting aja. Iya, Oh jadi- ya? Iya, on the script. Tapi gue wondering sama kalian berdua ya, kalau sampai pada akhirnya kalian punya pundi banyak banget dan mau bangun Pundi itu rumah, apa? Uang. Oh, dari oke. semua yang kalian kerjakan, akhirnya mau bangun rumah, kalian kontenin nggak? Tergantung sebenarnya. Kenapa? Kalau sekarang kan aku pengen berusaha mau coba-coba. Is it nice to be a content creator or not? Tapi kan kalau Babas itu kan nggak tahu ya. Kalau Babas itu kan emang artis dari kecil ya. Iya, betul. Nah kalau aku tuh sebenarnya pengennya enggak. Sebenarnya pengennya enggak. Tapi kalau emang dibutuhkan untuk pekerjaan, I would do it. Oh, oke. Dia totally fine. Tapi kalau kayak yang tadi Kak Ibnu itu, it's totally fine. I like it. Iya, gue juga. Karena emang kerjanya begitu. Jadi kayak sosial medianya itu adalah kantornya dia. Dia harus Oke. kerja di situ. Iya. Kan ada orang-orang Sosial medianya adalah kantornya dia ada yang di SCBD, ada yang di Sensi, Benar. ada segala macam. Kalau dia ya emang kantornya ya Jadi handphonenya dia, handphonenya itu. Jadi ya emang harus kerja untuk dapat duit. Harus bikin itu. Oke, make Lucu sense. juga ya. Kita mendapatkan point of view yang berbeda ya mengenai flexing dari kacamata anak-anak muda dan juga content creator.